Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin Sapan. Kali ini saya akan membahas materi stack. Pengertian stack. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top dari stack. Adapun kelebihan dan kekurangan pada stack. Yang pertama, kelebihan stack yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu selama memori masih tersedia, penambahan data bisa terus dilakukan. Yang kedua, kekurangan stack. Kekurangan stack yaitu memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overload. Jika terlalu banyak, objek tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Operasi pada stack. Yang pertama, push. Push adalah operasi untuk menambah elemen pada sebuah stack. Yang kedua, pop. Pop adalah operasi untuk mengambil elemen yang terletak paling atas pada sebuah stack. Yang ketiga, clear. Clear adalah fungsi yang digunakan untuk mengosongkan stack. Yang keempat, is empty adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Yang kelima, is full adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Yang keenam, print. Print adalah fungsi untuk menampilkan semua elemen-elemen pada stack. Baiklah, ini cara ini penjelasannya. Secara mudahnya, misalkan kita ingin mengambil beberapa buku yang ada di rak perpustakaan untuk dipindahkan ke rak buku lainnya. Lalu dalam pengambilan beberapa buku yang ada di perpustakaan tersebut, sebelum dipindahkan, kita mengambil satu persatu buku dari perpustakaan, lalu menatanya menjadi satu tumpukan, bukan? Nah, tumpukan buku tersebutlah yang dinamakan stack. Berikut adalah gambar stack yang ada di monitor ini. Baiklah, kita lanjut lagi. Dari penerapan di atas, bisa disimpulkan bahwa stack itu mempunyai konsep LIFO atau last in first out. Artinya terakhir kali dimasukkan akan keluar dahulu. Maksudnya, jika kita membuat tumpukan dari atas ke bawah seperti penerapan di atas tadi, maka ketika kita mengambil satu persatu tumpukan tersebut pasti dari atas ke bawah, bukan? Tidak mungkin dari bawah ke atas karena akan menghambat waktu penataan buku tersebut. Seperti halnya pada gambar di atas tadi, mengambil tumpukan yang paling atas terlebih dahulu, lalu meletakkannya ke rak buku lainnya. Begitupun seterusnya sampai selesai. Ini adalah cara buat program stack atau tumpukan. Yang pertama, buat seperti ini dulu. Adalah include a string, include stdlib h atau menggunakan sistem CLS. Yang ketiga, include conioh atau menggunakan getch. Yang keempat, define max 10 atau batas stack yang ingin dibuat boleh lebih. Yang kelima, using namespace. Lalu buat deklarasi variabelnya termasuk array yang akan kita buat untuk menampung data-data stack yang ada di bawah itu. Variabel top untuk menunjukkan data array yang paling terakhir dimasukkan ke data array, yaitu pada variabel stack atau max. Nilai top yang menunjukkan kurang 1 adalah data yang akan dimasukkan dalam array itu pada indeks ke 0. Jadi pertama kali proses compile atau run yang tadinya kurang 1 lalu membuat program yang langsung menambahkan 1 jadi 0. Selesai penamaan variabel, buat 4 fungsi yaitu push, pop, clear, print. Yang kedua, membuat fungsi post.
Fungsi push untuk menambahkan atau melumpuhkan data ke tumpukan atau array yang sudah kita buat variabelnya sebelumnya. Pada kondisi if, itu memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan max kurang 1, maka tampilkan pesan stack sudah penuh. Sedangkan jika kita pertama kali run program nilai top sama dengan min 1 dan max sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9, apakah kurang 1 sama dengan 9 sama? Pasti beda. Jadi program akan menggunakan perintah else yang berfungsi untuk menumpukan data ke array. Terdapat kode top plus plus, artinya menambahkan indeks array, lalu ada kode cin stack top. Data dimasukkan ke dalam indeks tersebut. Itu sebabnya nilai awal variabel top sama dengan min 1. Yang ketiga, membuat fungsi pop. Fungsi pop untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan atau array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya. Tentunya sesuai dengan konsep depo yaitu terakhir kali masuk yang pertama kali keluar. Pada kondisi if, itu memeriksa bahwa jika nilai top sama dengan min 1, maka tampilkan pesan stack kosong. Sedangkan jika kita pertama kali run program, nilai top sama dengan 1 jadi jelas. Jika kita belum memasukkan data apapun ke dalam stack, karena baru pertama kali run, nilai top masih kurang 1, memang stack itu kosong atau tidak ada di sini. Pada kondisi else, untuk mengambil datanya maka menggunakan stack dalam kurung top yaitu mengambil data yang paling terakhir dimasukkan. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat, membuat fungsi clear. Untuk menghapus semua data stack yang sudah ada datanya, maka return atau nilai kembaliannya berupa top menjadi kurang 1 lagi atau menjadi nilai semula lagi. Yang kelima, membuat fungsi print. Fungsi ini untuk menampilkan hasil stacknya jika top sama dengan min 1, yang artinya data stack tidak ada, atau nilai semula dari variabel top, maka di situ tampilkan empty. Jika tidak kosong, langsung diproses dan menampilkan data array stack dengan for. Data akan muncul satu persatu sesuai data yang kita masukkan. Baiklah, saya akan menjelaskan program stack, yaitu ada include istring using namespace dan struct stack. Di sini ada integer data yang dimana datanya itu 5. Kemudian ada integer atas yang ada di sini, ada stack tumpuk atau tumpukan nih. Terus ada integer main, integer pilihan atau baru, ada tumpuk atas sama dengan min 1 atau kurang 1. Ada do di sini, kemudian ada outputnya. Kita masukkan nomor 1 itu push data, terus lain-lain. Kemudian outputnya itu 2 pop data, kemudian lain-lain lagi. Ke outputnya lagi 3 print data. Yang ke output lagi masukkan pilihan. Terus inputnya itu pilihan. Switch itu untuk pilihan lagi, kemudian case 1. Case 1 itu semacam jika pilihannya 1 di sini, case 1 itu sebenarnya pilihannya masukkan pilihan 1 jika di sini ada if, atau jika tumpuk atas sama dengan 5 kurang 1. Terus kita masukkan outputnya tumpukan penuh, kemudian output lagi dan lain. Kalau salah else, output lagi masukkan data, input cin baru,
masukkan pilihan barunya, kemudian tumpuk atas increment, kemudian tumpuk data sama dengan tumpuk data dalam kurung tumpuk atas sama dengan baru. Kemudian break itu semacam, secara istilahnya kita memberhentikan programnya, bikin program baru. Kemudian ada case 2, jika tumpuk atas sama dengan kurang 1, maka outputnya tumpukan kosong. Cout lagi yang lain. Kalau salah, output data yang akan di pop. Sini ada tumpuk data, tumpuk atas, lain. Tumpuk atas increment kalau nggak salah. Terus ada outnya inline. Break lagi case 3, jika tumpuk atas sama dengan 1, maka outputnya tumpukan kosong. Sini outnya di sini outnya inline. Jika salah else, maka ada out data, kemudian ada for itu perulangan, ada i sama dengan tumpuk atas, kemudian i. Jika i lebih besar dari 0, maka i minus. Jika outputnya tumpuk data sama dengan i, kemudian n. Ada lagi outputnya n lain, output lagi n lain, kemudian break. Kemudian ada default cout, tidak akan dalam pilihan break, while atau pilihan lebih besar daripada 1 dan pilihan lebih kecil daripada 3. Baiklah, kita akan jalankan programnya. Sini kita masukkan pilihan 1, terus masukkan datanya itu 24. Nah, sini ada lagi masukkan pilihan 2. Nah, data yang akan di pop itu 24. Terus masukkan 3, berarti itu 3 tumpuan kosong. Masukkan lagi 4, pilihan 4. Nah, tidak ada dalam pilihan, berarti di sini artinya selesai semua. Maka jika itu yang tadi, kalau ada yang salah mohon maaf ya, kalau ada salahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.